Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Sabtu tanggal 9 Desember tahun 2023 bersama dengan saya Pendeta Linda Mende STH. Nah, saudara-saudaraku, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, ya Allah, yang kami puji, yang kami muliakan, di saat ini kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang indah yang dianugerahkan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berjumpa lagi dalam edisi Renungan Harian Keluarga di hari ini. Ya Tuhan kami, dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami membutuhkan pedoman dan pegangan kehidupan, yang tentunya kami percaya kami mendapati semua itu hanya di dalam firman-Mu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya roh hikmat daripada-Mu yang akan menguasai hati pikiran kami, sehingga kami benar-benar dapat mengerti dan memahami firman-Mu, dan senantiasa dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, berfirman-Lah karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku, mari membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Lama dalam Mazmur pasalnya yang ke-85, ayat yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Sekali lagi mari membaca dalam Perjanjian Lama, Mazmur pasalnya yang ke-85, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian, bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh berada di minggu pertama di bulan Desember, dan kita memasuki minggu-minggu Advent atau perayaan minggu-minggu Advent. Tema perenungan kita di saat ini yakni negeri penuh kebaikan. Nah, ada seorang penginjil terkenal di abad 20 dari Amerika Serikat bernama Billy Graham. Dia menyampaikan visi tentang negerinya, di mana Amerika mungkin merupakan satu eksperimen yang paling sukses dalam sejarah, di mana impian Amerika adalah upaya yang gemilang dibangun atas dasar agama yang konsep awalnya dari kitab suci. Dan lanjutnya, Tuhan memberkati Amerika sebagai suatu negara. Nah, saudara-saudaraku, tidak banyak negara yang mengalaminya diberkati. Namun dalam beberapa tahun terakhir, negara ini telah meninggalkan warisan keagamaannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, negeri yang dibangun atas dasar kebaikan Tuhan Allah, maka negeri itu akan memberikan hasil-hasilnya atau memberi buah, memberi dampak yang baik. Tetapi berbeda halnya ketika negeri ini mengabaikan keadilan, maka negeri itu akan kehilangan jejak-jejak kaki Tuhan. Saudara-saudaraku, ada satu kota di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kota Sodom dan Gomora, di mana kota ini ingin didatangi oleh Lot. Ia datang ke kota ini dengan segudang harapan, karena Lot memandang bahwa daerah sebelah selatan ini adalah daerah yang subur dan menjanjikan, yang di dalamnya kota Sodom dan Gomora juga berada di sana. Tetapi yang terjadi adalah hal yang berbeda. Ketika Lot tiba di sana, dia mendapatkan kekecewaan. Kenapa demikian? Karena di kota itulah bertumbuh
dosa dan kekejian. Dan juga di kota itulah istrinya menjadi tiang garam. Dan saat kota-kota itu dibakar habis oleh Tuhan sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka, dia juga harus meninggalkan istrinya di sana. Nah, saudara-saudaraku, ada juga satu kisah dari Yusuf ketika berada di Mesir, di mana di Mesir Yusuf ini diberikan kepercayaan untuk mengelola negeri itu. Dan lewat pengelolaan yang dilakukan oleh Yusuf, terjadilah kelimpahan. Dari mana kelimpahan itu boleh didapatkan? Tentunya Yusuf memperoleh hikmat daripada Tuhan Allah. Sehingga ketika terjadi kelaparan, terjadi kekeringan, di saat itu dia telah mengumpulkan gandum di gudang-gudang di Mesir. Sehingga ketika kelaparan itu terjadi, kekeringan itu terjadi, orang-orang di Mesir dapat mengatasi kelaparan. Nah, saudara-saudaraku, suatu negeri yang kering, namun karena hikmat yang diperoleh daripada Tuhan Allah melalui Yusuf sebagai pemimpin negeri itu, maka negeri itu menjadi negeri yang penuh kebaikan dan berkelimpahan. Dalam Mazmur pasal 85 ayat yang ke-13 berkata, bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberikan hasil. Saudara-saudaraku, kita melihat dari bacaan ini bahwa ketika kasih dan kesetiaan bertemu dalam keadilan, maka negeri itu akan penuh dengan kebaikan, akan menikmati berkat-berkat dari berbagai kebaikan itu, dengan menghasilkan buah-buah dari kesetiaan para penduduknya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, lewat bacaan kita di saat ini, kita diingatkan agar kita hidup dalam komitmen untuk tetap taat dan berjalan pada keadilan Tuhan Allah. Dan senantiasa, saudara-saudara, ketika kita berjanji akan hidup pada kesetiaan, ketaatan, dan keadilan di dalam Yesus, di dalam Tuhan Allah, maka kita akan melihat kebaikannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, ketika Yusuf berjalan pada jalan keadilan Tuhan Allah, kita melihat bahwa pertolongan Tuhan hadir di tengah-tengah dia dan negeri yang sementara dipimpinnya. Demikian juga terjadi ketika Esther dan Mordekai hidup taat pada Tuhan Allah. Sekalipun mereka menghadapi ancaman daripada Haman, tetapi ketaatan dan kesetiaan pada kehendak Tuhan Allah membawa keselamatan kepada orang-orang Yahudi. Bahkan saudara-saudaraku, mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan secara khusus karena buah dari ketaatan, kesetiaan, dan keadilan yang dinampakkan di dalam kehidupan Esther dan Mordekai, bahkan orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh mereka. Sekali lagi, ketaatan, kesetiaan, dan keadilan akan membawa berkat bagi saya dan saudara-saudara dimanapun kita pergi dan terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan yang terus kami nikmati, kami rasakan sampai saat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih
karena penyertaan-Mu terus bersama-sama dengan kami. Ada doa dan harapan yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan. Kiranya kasih dan setia-Mu terus memampukan kami sebagai umat-Mu untuk hidup taat, setia, dan adil. Di tengah-tengah kami menjalani kehidupan berdasarkan pada apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan Yesus, kami hanya manusia biasa punya keterbatasan, kekurangan, kelemahan. Tapi kami percaya ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami, maka kami akan mampu untuk melakukan semua yang dikehendaki. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami juga senantiasa mau berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Masehi Injili di Minahasa. Di dalamnya jemaat kami Maranatha Selatan. Diberkati senantiasa gereja-Mu ini. Para pelayan yang ada, para pendeta, bahkan pula penatua diaken dari kolom 1 sampai kolom 27. Ketua-ketua komisi BIPRA bersama dengan komisi-komisi yang ada. Komisi kerja yang ada. Bahkan seluruh anggota jemaat yang bekerja bersama-sama dalam kepelayanan-Mu di muka bumi ini. Diberkati mereka semua. Pakailah mereka semua untuk kemuliaan nama-Mu. Bagi anak-anak kami, Tuhan berkati mereka. Di masa kanak-kanak, masa remaja, masa pemuda, Tuhan perlengkapi mereka. Sehingga iman mereka benar-benar bertumbuh dan berbuah lebat dimanapun mereka pergi dan berada. Diberkati pendidikan mereka, sehingga mereka senantiasa memperoleh hikmat daripada-Mu. Berkati orang tua mereka yang menafkahi mereka, memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Sehingga berkat melimpah juga dinikmati dalam kehidupan mereka. Berdoa juga senantiasa bagi Bapak Ibu, hingga orang tua kami para lansia. Diberkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka diberkati Tuhan. Bahkan pertumbuhan iman mereka juga diberkati, sehingga mereka boleh mewariskan iman yang dewasa kepada anak. Tuhan Allah, berkati juga tim multimedia yang ada di Jemaat Maranatha Selatan, mereka yang terus memberi di dalam kepelayanan melalui media digital yang ada. Pakai talenta mereka sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan Allah, ini doa kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bermohon kepada-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di saat ini. Semoga firman Tuhan terus membawa kebaikan dalam kehidupan kita, dan kita juga menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita pergi dan berada. Terima kasih, dan juga senantiasa jangan lupa untuk di-like, di-komen, di-share video-video yang ada di channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Selatan, sehingga semakin banyak orang yang akan terberkati lewat menyaksikan video-video yang ada di YouTube channel kami. Dan tentunya jangan lupa di-subscribe YouTube channel Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.